Saya Nacha Tagesaka, kelas 3 SDK Nazaret ND. Arisa yang manis. Di sebuah kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Arisa. Arisa ini berasal dari keluarga sederhana. Arisa dan keluarganya baru pindah dari desa. Arisa sangat merasa senang karena dia akan bersekolah di kota dan bertemu dengan banyak teman baru. Tibalah saatnya, Arisa pun pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia mengikuti langkah gurunya menuju ruang kelasnya. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru ya, namanya Arisa. Silakan Arisa bersalaman dan berkenalan dengan teman-teman, kata bu guru. Baik bu, terima kasih, jawab Arisa. Teman sekelasnya menyambut Arisa dengan senang dan gembira. Setelah beberapa saat, bel tanda waktu istirahat pun berbunyi. Arisa ingin pergi ke kantin, tetapi dia terjebak di labirin sekolah. Di situ dia bertemu dengan 3 siswa perempuan yang bernama Seren, Lady, dan Ingrid. Mereka bertiga suka usil dan mengganggu anak-anak lain. Mereka membentuk geng sekolah dan menamakan geng itu geng Selet. Hei, kamu anak baru ya? Siapa sih namamu? Cupu amat sih, kata si Lady. Iya, benar sekali. Dia cupu amat ya, Seren menambah. Nama saya Arisa, kata Arisa sambil menunduk. Pindahan dari desa ya? Pantas saja mukamu jelek sekali, tambah ini. Arisa hanya bisa terdiam dan menangis. Arisa sedih karena di hari pertamanya sekolah dia diperlakukan buruk oleh teman-temannya. Ketika pulang ke rumah, Arisa menjadi murung. Sepanjang hari dia diam. Ibunya menjadi heran karena Arisa adalah anak yang ceria. Arisa, bagaimana pengalaman kamu di sekolah tadi? Apa kamu senang bertemu dengan teman-teman baru? Tanya ibunya. Saya senang, Bu. Mereka semua baik kepada saya, jawab Arisa. Arisa tidak menceritakan apa yang sebenarnya dia alami di sekolah. Dia takut ibunya akan merasa sedih. Keesokan harinya, Arisa pergi ke sekolah seperti biasa. Saat jam olahraga, semua anak-anak pergi ke lapangan basket. Dalam perjalanan, tiba-tiba kaki Arisa diinjak oleh Enid, salah seorang dari anggota geng Selet. Aduh, kakiku, teriak Arisa kesakitan. Hahaha, maaf ya, tidak sengaja. Lagian kaki kamu sih yang berjalan tidak pada tempatnya. Bana sepatumu kotor dan kumal. Lihat nih sepatuku, jadi ikutan kotor dan kumakan. Dan kakiku jadi gatal, kata Enid. Arisa hanya bisa diam. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian itu merasa kesal dengan ulah teman-teman mereka yang tak henti-hentinya mengganggu Arisa. Mereka menyuruh Arisa untuk melawan saja dan melaporkan hal ini kepada ibu guru di sekolah. Arisa, kenapa kamu diam saja? Ayo kita balas mereka. Kami akan membantumu. Mereka itu memang sangat usil dan sombong. Kami juga sudah muak dengan ulah mereka, kata teman sekelasnya. Jangan teman-teman. Aku takut. Nanti akan membuat kekacauan dan kegaduhan. Apalagi aku kan anak baru di sekolah ini. Aku takut nanti dikeluarkan dari sekolah. Lagian yang mereka katakan itu benar kok. Sepatuku memang sudah
rusak dan kumal, dan orang tuaku belum bisa membelikan yang baru. Tutur Arisa. Kejadian seperti ini sering terjadi tiap kali Arisa berjumpa dengan geng seleb. Mereka selalu menjahili Arisa. Hal ini membuat Arisa menjadi sedih, murung, dan merasa rendah diri, serta selalu menghindar jika bertemu dengan mereka. Arisa menjadi tidak nyaman di sekolah, sampai-sampai Arisa tidak mau ke sekolah lagi karena takut dibully oleh mereka. Saat orang tuanya bertanya, dia beralasan bahwa dia sakit. Teman-temannya pun mengunjungi Arisa di rumah. Mereka tidak percaya kalau Arisa sakit. Mereka bertanya alasan sebenarnya kenapa Arisa tidak mau pergi ke sekolah. Setelah didesak, akhirnya Arisa mau jujur dan mengatakan alasan dia tidak mau ke sekolah. Alasan dia tidak mau ke sekolah karena dia takut diganggu dan dibully oleh geng seleb. Mereka menyarankan Arisa untuk melaporkan saja hal ini kepada ibu guru di sekolah. Akhirnya Arisa menujuinya. Keesokan hari kemudian, Arisa melaporkan hal ini kepada guru di sekolah. Guru langsung memanggil Seren, Lady, dan Eni. Kalian bertiga, kenapa suka sekali mengganggu Arisa? Arisa itu murid baru di sekolah kita. Seharusnya kalian menerima dan memperlakukan dia dengan baik. Apa kalian mau Arisa menjadi putus sekolah gara-gara kalian? Semua anak punya hak untuk sekolah di sini. Kalian jangan merasa paling berkuasa. Dan seharusnya kalian bersyukur karena memiliki kehidupan yang lebih baik dari orang lain. Ibu lihat, kalian selama ini sering mengganggu anak-anak di sekolah ini. Perbuatan yang kalian lakukan ini adalah tindakan perhubungan dan itu tidak baik. Apalagi membentuk geng sendiri di sekolah. Kalian itu harus berteman dengan siapa saja. Jika ibu lihat lagi kalian mengganggu anak-anak lain, ibu akan memberitahu hal ini kepada kepala sekolah dan orang tua kalian, kata bu guru menasehati. Aduh, jangan bu, tolong. Jangan laporkan kepada kepala sekolah dan orang tua kami. Kami takut nanti akan dikeluarkan dari sekolah dan dihukum oleh orang tua, kata Seren sambil menangis, diikuti oleh dua temannya. Baiklah, kalau begitu, kalian harus minta maaf pada Arisa atas perbuatan kalian selama ini kepadanya. Baik, Bu. Arisa, kami minta maaf ya, karena selama ini sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Kami baru sadar bahwa yang kami lakukan itu salah dan kami sangat menyesalinya. Baiklah teman-teman, aku sudah memaafkan kalian kok. Aku berharap kita bisa menjadi teman yang baik. Mereka pun saling bersalaman dan berpelukan. Sekian cerita dari saya, Natya Tagesaka.